Tes, tes, tes. Ada suaranya nggak? Dengar. Oke, oke. Oke. Ngetes doang. Presentasi apa, Gar? Udah aku duga pasti kau ini lupa. Presentasi apa? Bukannya Buat UAS kemarin tahu nggak? diajakin sama Aldi. Hah? Buat UAS itu mah. Buat UAS. Hari ini UAS loh. Nalu gimana lu? Masa hari ini UAS? Seriusan. Gak ada pemberitahuan. Ada, makanya tuh kalau lagi Zoom tuh dengerin. Minggu kemarin pemberitahuannya. Kan kemarinnya tugas dibahas bukan di UAS. grup. Lupa gue gak ngerjain tugas. Wah, nilai gue kehancur nih. Ya udah minggu depan aja. Ya berdoa aja. Kita Santai, presentasinya masih nggak semester nyampe. 2. Semester besok gaskeun. Gaskeun. Di, Ada apa? lo bisa Apa? ngedit gak? Ngedit jadi foto 4x6? 4x6. Iya, satu foto doang. Mbak Nurul, serius UAS mulainya kapan? Kenapa? UAS mulainya kapan? Minggu depan. Tanggal 12. Oh, tanggal 12 mulai semua. Ya, tapi khusus penalaran mulai dari sekarang sampai minggu depan. Maksimal sih minggu depan ya. Kemarin ya kalau hari ini nggak selesai ya. Iya nggak sih? Nurul dengerin Iya, gitu. minggu depan. Kalau nggak sempet sekarang minggu depan. Soal UASnya ada di e-learning ini. Soal UASnya ada di e-learning. Suruh buat model bisnis. Kemarin udah dibahas kok. Kemarin ini gak masuk. Jadi bikin gimana? Kenapa? Jadi Bikin tugas model ini bisnis. flowchart gitu. Yo. Iya, tapi flowchart-nya bukan kayak flowchart yang itu kayak semantik gitu loh, yang pohon faktor yang waktu itu yang dijelasin sama Pak Irwan, yang kayak kayak sebelum-sebelumnya. Oh.
BTW Pak Irwannya kemana ya? Tanya lagi aja ah, Pak gimana belum ngerti alur. Iya, Nur mah udah ngerjain. Anda aja yang tanya. Kita udah ngerjain ya? Kak Wendy sendiri ya yang belum ya? Wah. Lihat contohnya dong, lihat contohnya doang. Beda hasilnya beda. Nanti juga dipresentasiin, sabar. Nanti gimana kalau Wendy ditunjuk ke satu? Udah. Nurul yang itu duluan kok. Aduh. Mengajukan diri. Dulu aja dulu mengajukan diri biar bila bila Emang? bila apa sih biar cum laude. Buat jadi contoh. Ya ampun. Mbak Nurul, Ah, minta tugas itu dong matematika diskrit. Nanti gue belum ngumpulin satu yang dari sekarang aja yang udah UTS itu. dari setelah UTS, Kak Tegar Nah, tuh Kak. Kirimin dah Kak. sumpah ini belum Di ngirimin WA satu-satu. udah aku hapusin semua. Gar lo punya gak Gar? Punya, harusnya punya. Nurul udah kirim, udah share. Awas kalau Nah, enggak. Ada, tapi telah dicari. di forward aja Gar tuh ke gua ya. Ya, ntar dicari. Gue kirim dulu. Kalau Iya. enggak ke Kak Fajar. Soalnya Mbak Nurul Kalau sekarang di Kak Tegar nggak ada. Mbak Nurul sekarang nggak ke Nggak share di grup-grup. grup. Iya, sekarang masih pada sombong lah tugasnya. Bukan sombong, Kak. Tapi ya gimana ya? Ya HP-nya begitu. Nurul kan emang lagi rusak. Tanya tuh, HP-nya Nurul lagi rusak, beliin makanya. Patungan kayak buat beliin Nurul HP. Hei, Di, lo ada gak di lo kirimin ke gua di ada lah. kirimin. Kak Fajar ada tuh. Itu punya Nurul semua dari awal. Oh iya siap. Dari Aldi ada Aldi ya dia.
Guys, Pak Irwan nggak balas-balas. Halo, malam. Selamat malam, Mbak. Oh ya, sorry ya, saya terlambat. Oke, sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke, sesuai jadwal ya. Berarti minggu ini kita presentasi ya. Iya. Iya, Mbak. Oke. Sebentar deh, saya sambil siapin. Oke, saya persilakan. Yang mau duluan atau ada? Atau mau kita random? Saya sambil siapin ya. Saya dulu, Pak. Boleh, sebentar. Saya yang belum siap jadinya. Oke. Oke, boleh langsung di ini. Di share screen, Rifki. Yang lain juga ini ya. Ikuti simak, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau apa juga dipersilakan. Tapi itu singkat aja sih Pak. Jadi ya saya kurang begitu paham gitu ya. Ya seadanya aja yang dibikin gitu Pak. Boleh, coba dulu aja. Siap-siap. Nanti saya bantu. Bentar katanya masih load Pak. Waduh. Oke. Ya kita mulai aja ya Pak. Oke. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Jadi saya akan mempresentasikan penalaran dari model bisnis dari jualan online gitu. Dari model bisnis jual beli online. Jadi dari seorang penjual
dari seorang penjual, jadi harus menyediakan atau menyediakan stok dari suatu produk, stok produk, jenis-jenis produk dan harga produk. Lalu kemudian dari seorang penjual setelah itu melakukan suatu transfer kepada user, jadi barang-barang yang telah ia simpan, yang telah ia sortir gitu, jadi ditransfer kepada user. Nah, jadi dari user tersebut dia mencatat dari suatu data-data penjual dan data-data customer. Nah, sebagai seorang customer tentunya melakukan search produk, yaitu mencari suatu barang atau produk-produk yang dia ingin beli. Kemudian add to cart, jadi memasukkannya ke keranjang untuk kayak dijual beli online kayak Shopee, Lazada gitu. Kemudian melakukan pembayaran. Nah, dari customer setelah melakukan pembayaran, setelah check out itu melakukan konfirmasi kepada user. Jadi kayak ya kalau di kita itu aplikasi-aplikasi untuk penyedia pasar ya marketplace lagi gitu. Dari user kemudian mengonfirmasi lagi kepada jasa kirim barang, yaitu paket gitu kan, kayak JNE, JNT gitu, ke ekspedisi pun bisa gitu. Nah, dari jasa kirim barang kemudian melakukan sortir barang dan langsung dikirimkan jadi langsung dikirimkan oleh kurir ke customernya gitu Pak. Terus lanjut. Iya, sambil lanjut aja. Nah, jadi kalau seorang penjual, dia itu melakukan proses dari seorang penjual yang pertama, yaitu memproduksi suatu produk yang akan dipasarkan dalam sebuah marketplace dan mensuplai produk atau barang, kemudian menyortir barang berdasarkan jenis-jenisnya dan ukurannya, kemudian menentukan harga-harga barang sesuai dengan. Kemudian kalau user itu menggunakan lahan sebagai wadah untuk memasarkan barang bagi para penjual ya, dan melakukan input data dari seorang penjual. User itu ya marketplace-nya itu gitu. Oke. Lanjut. Kemudian seorang customer. Jadi seorang customer membuka platform marketplace yang disediakan user dan melakukan pencarian sebuah barang atau produk yang dibutuhkan. Setelah produk barang ditemukan, kemudian memasuk barang, melakukan pembayaran. Kemudian jasa kirim barang. Barang dari seorang penjual melalui user sebagai perantaranya dan melakukan sortir barang gitu, yang untuk dikirimkan ke seorang customer gitu. Udah sih Pak, gitu aja sih. Oke, coba balik ke tadi dulu. Oke. Kasih Rifki, coba Rifki balik ke yang tadi penggambaran representasi kamunya. Kita bahas dari situ dulu ya sebelum teman-teman yang lain bertanya. Oke. Halo, tes. Suara saya jelasin? Oke. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, ini saya note satu dulu ya. Pertama, dari representasi kamu ini kemarin itu kamu kurang satu bahwa hubungan antara keterkaitan satu objek dengan objek yang lainnya itu kamu nggak tulis di sini. Jadi kita kurang, mungkin kalau dari sekilas, jadi mungkin teman-teman dan saya juga di sini kurang tahu
bahwa si penjual ini dengan jenis produknya ini punya keterkaitan apa, dengan si stok produk kamu mau bikin ini, mereka tuh punya relasi seperti apa. Nah, tapi saya tangkap dari sisi kamu dulu ya. Ini kamu spesifik nggak bahwa mengamati si model bisnis jual online ini ke suatu platform tertentu, atau kamu udah amatin beberapa gitu? Kayak tadi kan kamu sebut Tokopedia, Lazada, apa ini spesifik di satu gitu, misalnya di... Jadi ini secara umumnya aja sih Pak gitu, nggak khusus ke Oke, apa, berarti platform apa gitu kan. oke, berarti secara umum ya, berarti kamu udah mengamati Iya Pak. beberapa online shopping ini, terus kamu amati secara garis besar mereka itu kalau mereka mau apa, bisnis proses mereka kurang lebih seperti ini gitu. Itu yang kamu Iya tangkap iya ya? Pak. Iya iya. Oke, nah berarti di sini kalau yang saya tangkap tadi itu berarti kamu nangkap bahwa ketika dalam, kita sebut apa ya sebagai ini paling enak ya, dalam e-commerce ini, oke, si e-commerce ini kamu tangkap itu bahwa ada 4 orang yang terlibat, oke. Yang pertama itu adalah si penjual. Oke ya, si penjual di sini tadi kamu jelasin bahwa orang yang mempunyai produk dan dia mau berjualan ya, oke. Yang kedua itu, sorry, sebentar. Yang pertama itu tadi kamu ada si penjual ya, berarti penjual ini kita samain persepsi dulu ya. Berarti penjual ini adalah orang yang punya produknya dan dia mau menjual, oke. Lalu kedua itu kamu punya si yang paling enak dari si customer dulu ya. Customer ini adalah orang yang tujuannya itu dia mau membeli barang tersebut. Oke, jadi barang yang dari punya si penjual itu dia mau beli. Nah, yang ketiga ini adalah si user. Nah, kalau di sini mungkin agak abu-abu, tapi di sini saya tangkap dari kalau kamu yang jelasin tadi, user di sini adalah orang yang punya si platform e-commerce ini nih. Ibaratnya si Tokopedia-nya, si Lazada-nya, atau ini di sini ini kamu gambarkan dia sebagai si user tersebut. Oke, dan yang keempat di sini si jasa kirim barang ya. Jadi bisa si siapa aja sih? Bisa si Gojek, JNE, Tiki, segala macam. Nah, ini adalah user tipe, menurut pengalaman kamu itu tipe user yang keempat nih, si jasa kirim barang. Benar seperti ini? Iya betul Pak. Iya gitu. Oke ya, berarti kamu menangkap bahwa bisnis model e-commerce ini ada 4 user yang terlibat, yaitu si penjual, user atau si pemilik e-commerce ini, customer, dan juga jasa kirim barang ya, di mana baik lagi tadi ya, kalau saya bilang kamu perlu tambahin, nanti kalau bisa kamu revisi ya, si penjual ini memiliki keterkaitan apa dengan objek lainnya. Sebenarnya kan kalau saya lihat ya pertama ini nih sebenarnya itu sama tuh. Ada stok produk, jenis produk, harga produk. Berarti itu kan mengarah ke satu buah objek, yaitu berarti si penjual ini bisa kamu warnanya itu has gitu, memiliki, atau berarti si penjual ini memiliki produk. Nah, entah di dalam produknya itu kamu boleh detailkan seperti yang kamu bikin ini, produknya ini nanti ada memiliki stok, ada jenisnya, ada harganya, ada apa. Nah, menurut saya itu udah lebih ke arah detail, tapi kamu bisa lebih gambarin ke dalam untuk objeknya, berarti si syarat jadi penjual itu adalah harus memiliki produk gitu. Nah, entah masalah si produknya itu. Kamu mau detailkan itu terserah, nah, tapi ini bisa kamu simpelkan gitu berarti kan. Karena saya lihat ini secara sama ya, berarti syarat si penjual yang Jadi kamu tangkap. si stok jenis harga itu jadi satu gitu, satu kelompok gitu ya Pak. Karena ini kan kamu bisa anggap bahwa ini satu buah objek loh, barang yang sama, betul nggak? Iya ya Pak. Walaupun nanti variannya berbeda gitu atau bentuknya, itu kan bisa kamu masukin ke arah entah ke detail, atau menurut kamu kalau ini cukup kompleks atau detail, kamu perlu detailin lagi si produk ini memiliki apa aja. Produk ini memiliki stok, memiliki jenis, dan memiliki harga, itu nggak jadi masalah. Nah, tapi berarti kalau saya tangkap berarti syarat di dalam 4 user ini gitu, bahwa dia dikatakan penjual itu kalau dia memiliki produk gitu kan. Ketika dia nggak memiliki produk, ya dia bukan penjual gitu, oke? Nah, yang kedua ini berarti adalah si marketplace. Nah, si marketplace ini gimana ya? Emang benar bahwa dia tuh adalah, kalau kamu mau gambar mungkin di sini sebagai sumber atau pusat gitu kan, bahwa
Dimana keseluruhan proses bisnis ini ya si user ini yang nge-handle gitu. Oke, nah tapi data penjual si user, data customer berarti si e-commerce, saya kayaknya kan tadi karena nggak ada kepana ini ya kita jadi bingung antara arah proses bisnis kamu. Ketika misal kamu mau mencoba ini, mending kamu buat gimana cara misalnya dari si penjual gini, cara dia tadi kan kamu jelasin gimana cara si penjual awalnya mau melakukan barang ini terjual. Berarti kan di sini bisa sebenarnya itu yang harus kamu jelasin adalah si penjual ini harus ngapain ketika mau melakukan barang dia tuh bisa dibeli. Oke, itu bisa satu jadi proses tuh bahwa si penjual ini harus ngapain, atau kalau kamu mau jadi langsung seperti ini, bahwa gimana mulai dari si awal penjual melakukan sampai si customer beli. Nah, di sini kamu mestinya sih ada satu buah pipeline atau satu buah garis ini supaya kita tahu nih cara bacanya itu startingnya dari mana. Nah, kalau ini kan secara ini kan berarti kita yang harus mengamati semua dulu dan secara nggak langsung kita yang rekan nih, oh kira-kira ini dari mana. Nah, kalau bisa ketika kamu mau membuat seperti ini, kamu yang buat, kamu yang arahin supaya orang yang melihat ini dia tahu bahwa oh arah bisnis yang kamu mau baca atau arah proses bisnisnya itu seperti ini karena kamu yang mengarahkan dia supaya baca seperti ini. Nah, kalau ini kan ibaratnya orang bisa punya sudut pandang masing-masing gitu. Bisa mulai dari penjual, bisa dari customer, bisa dari jasa kirim barang kan. Nah, itu satu. Oke. Dulu ya, saya lihat lagi. User gitu. Search product. Ya. Oke, saya tangkap perbagian aja dulu deh ya. Pertama dari si customer, sebenarnya ini satu buah proses nih kalau saya lihat. Berarti sebenarnya kan dia melakukan dari search product gitu kan. Search product, lalu dia add to cart. Nah, LRDP kan kalau ini kan secara proses masing-masing, berarti kan customer bisa langsung tiba-tiba bayar, bisa langsung search product, bisa langsung add to cart, bisa juga langsung konfirmasi. Nah, saya nggak tahu sih apa yang kamu amati umumnya jual beli online seperti itu, atau sebenarnya ini tuh satu buah kesatuan proses nih, bahwa ketika si customer melakukan search, melakukan add proses itu tuh hal dilakukan tuh one by one gitu, nggak boleh ada proses yang skip. Ini dan ya balik lagi ketika dia ada proses lanjutannya, mestinya kamu panahnya tuh harus berlanjut, nggak terputus mental-mental seperti ini sih. Oke, data penjual. Aduh, saya lagi bingung si user ini jadi. Oke, saya jual bukan transfer, user informasi customer, user user just kirim. Oke sih, sebenarnya menurut saya cukup lengkap. Cuma mungkin penggambaran pipeline-nya aja sih ini masih agak bukan masih agak berantakan. Masih sebenarnya ini kayak satu buah proses tapi kayak kamu masih pisah-pisah. Jadi mungkin orang yang bacanya itu agak sedikit
agak sedikit bingung. Nah, mungkin teman-teman dari lain Jadi ada yang mau nanya? kurang tersusun gitu ya, Pak. Betul, bukan kurang tersusun sih, itu tergantung dari cara kamu. Maksudnya kamu menyusunnya itu nggak membuat orang yang lihat itu jadi tahu gitu arah proses bisnisnya ini seperti apa. Biasa kan orang arahkan tuh ketika orang baca si user melakukan transfer, dari transfer dia melakukan kemana. Nah, orang misalnya dari situ dia tahu, oh ketika dari si objek user, si penjual ini melakukan transfer barang gitu kan, diterima oleh si user, nah si user nanti misalnya melakukan apa gitu kan. Kan kalau seperti ini ketika dari penjual melakukan transfer ke user, nah user biasanya kita langsung bingung kan, bahwa si dia user bisa konfirmasi, bisa kirim barang, atau melakukan data penjual atau data customer. Kurang lebih itu sih. Ini saya sambil catat. Silakan yang lain kalau ada yang mau nanya. Pertanyaannya udah ditanyain sama Pak Irwan sih, Pak. Udah mewakili, jadinya udah nggak ada lagi yang mau Itu pertanyaan. ditanyain. Jadi Pengen udah nanya itu, gitu. Pak. Yang Nggak tadi nanya. sih yang hubungannya yang customer ke usernya itu loh, Pak. Kan itu emang masih kelihatan abu-abu banget gitu kan. Itu juga termasuk pertanyaan kan? Itu maksudnya Oh, gimana? tuh. Itu kan belum jelas juga. Saya juga nggak tahu sih. Coba si aduh kepencet. Tuh coba 3RM Rifki tanyain tuh hubungan user Gimana, Pak? terhadap ke customer deh. Itu seperti apa? Customer konfirmasi user atau Iya, jadi gimana ya? Ya kan kalau customer itu kan ya barangnya kita itu apa ya? Jadi kita itu nge-login data diri kita ke suatu user itu kan misalkan nge-login gitu kan. Baru tuh kalau udah nge-login baru keluar tuh beranda-beranda dari yang kita search produk itu. Nah, jadi hubungannya itu kayak apa ya? Ya kayak perantara aja sih, perantara dari customer ke penjualnya gitu. oke, jadi maksud konfirmasi itu Jadi login. iya, konfirmasi login sama kan kalau habis add to cart terus pembayaran harus ada konfirmasinya apa ini setuju atau enggak gitu kan. Jadi dia jadi beli atau enggaknya gitu kan. Jadi kayak gitu konfirmasinya itu gitu, Pak. Oke, Nurul paham nggak? Pahamin aja lah. Kalau dari yang kamu jelasin malah sih jadi ambigu tadi. Tadi kamu bilang konfirmasi itu buat user login atau konfirmasi itu untuk tadi mengkonfirmasi pesanan atau meyakinkan gitu, Bu, pesanan ini sudah sesuai. Mungkin kalau menurutnya kategori itu jadi kayak gimana ya? Kalau kita nih di suatu platform kan ke marketplace itu, terus pasti ada rincian-rinciannya tuh buat check out, buat itu kan. Setelah check out terus nanti ada kayak pembayarannya via apa gitu kan. Nah, itu kan nanti dari pihak kita di customer itu konfirmasi dulu. Kalau menurut Jen lu kayak gitu. Terus nanti ya otomatis sudah terkonfirmasi juga sama ke usernya juga kan, ke si pemilik aplikasinya itu kan. Sampai berlanjut ke pembayaran gitu sih. Ya, yang Nurul nangkepnya gitu, tapi nggak tahu deh. Iya, iya emang gitu gitu. Jadi alurnya kayak gitu. Jadi konfirmasinya itu jadi apakah setuju jadi apakah jadi gitu belinya atau enggak gitu kan. Kalau udah dikonfirmasi berarti kan udah setuju. Nah, ketika udah konfirmasi berarti si data-data customer itu masuk gitu ke user. Nah, Oke. gitu gitu. Nah, berarti sebenarnya konfirmasi itu misalnya kamu arahkan bukan ke user, bisa ke yang itu atau ke pembayaran gitu. Nah, itu kan berarti si customer melakukan konfirmasi atas
pesanan atau cart dia itu ya, pemesanan dia dong, bukan si customer itu melakukan konfirmasi ke usernya dia. Nah, oke, kalau kayak tadi kan kamu sedikit ngejelasin 2 poin malah yang tadi kamu bilang kan, konfirmasi si user login ke dalam si platform si usernya atau si konfirmasi ke dalam pesanan, itu kan sebenarnya ya 2 hal yang berbeda jauh dong, walaupun dua-duanya hal mengkonfirmasi ya, tapi nggak bisa kamu jadikan satu buah proses, karena itu mengkonfirmasi hal yang berbeda. Yang satu mengkonfirmasi entah verifikasi login atau mengkonfirmasi apa, yang satu lagi kan memverifikasi adalah si barang yang dipesan. Nah, kalau kamu jadikan si satu, karena namanya sama-sama mengkonfirmasi gitu, kamu jadikan satu buah relasi itu bahwa ini hal yang sama konfirmasi, ya itu ya menurut saya kamu membuat penggambaran yang salah. Tapi kalau kamu emang ada 2 hal seperti itu, ya kamu bikin 2, yang konfirmasi terhadap user, satu lagi konfirmasi terhadap pesanan. Nggak masalah ada 2 gitu, ibaratnya nggak dibatasin gitu kan, bahwa konfirmasi itu harus ada 1 atau 2, ya selama emang kebutuhannya seperti itu ya kenapa tidak. Oke, sama mungkin tambahan ya, kayaknya data ini agak gini ya, data customer, data penjual, ibaratnya kucing lewat sudah. Ibaratnya ini kan kita mau penggambaran representasi proses suatu bisnis gitu kan, belum terjadi database, belum ada database nih. Justru ini cikal bakal apa yang akan terbentuknya database gitu, bahwa kita butuh database table apa, butuh data apa. Nah, dari si representasi ini yang akan kita buat. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang nanyain, kalau ada data penjual atau data customer ini, justru bahwa si data penjual, data customer ini yang akan terbuat ya, yang akan terbuat atau yang akan kita ciptakan gitu berdasarkan representasi kita ini. Oke, ada lagi yang mau nanya? Relasi. Berarti nanti kalian nanya dulu deh ya sebelum saya jelasin. Oh, berarti tadi saya yang jawab tanya semua ya? Iya Pak, harusnya gitu. Nanya dulu baru dijelasin. Oke, relasi. Oke. Dari saya 3 hal aja sih berarti. Rifki, berarti yang pertama kamu tambahin apa sih, kata kerja lah ibaratnya, bahwa si penjual ini dengan si transfer, saya nggak tahu ya, si transfer ini sebagai kata kerja kamu atau proses itunya ya, entah dia memiliki suatu objek lainnya atau dia melakukan hubungan dengan objek lainnya. Si transfer ini, si kata kerja kamu atau sebenarnya transfer ini adalah satu buah objek gitu. Dan saya nggak tahu kalau misalnya ini satu buah objek, berarti kamu tambahin di garis panahnya ini berarti penjual misalnya melakukan gitu atau memiliki transfer ya. Di sini kamu tambahin kata kerjanya apa. Tapi kalau emang si transfernya kata kerja, justru malah berarti ya kata kerjanya nggak boleh putus seperti ini. Berarti kan si user memiliki data penjual ke objek mana, ibaratnya harus ada keterkaitan. Nah, itu satu, si penambahan kata kerjanya ya. Kalau emang si transfer kata kerja, berarti ini yang lainnya nih berarti kata kerjanya, berarti si penjual memiliki stok produk ke, misalnya di sini ada objek produk lagi, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau ini sebagai kata kerja ya, tapi kalau ini sebagai objek, si stok produk ini berarti si penjual ini keterkaitan dengan stok produknya ini apa. Misalnya dia
penjual harus melihat gitu, stok produk atau apa. Nah, itu satu. Terus deskripsi hubungan, deskripsi hubungan kata kerja. Udah, sama kalau bisa itu kamu susun supaya tambahan aja sih, kamu susun supaya kalau bisa ketika orang melihat itu kamu yang arahin gimana ketika dia melihat itu cara bacanya itu seperti ini nih dari awal, dari penjual gitu. Misal kamu mau membuat ini kan penjual teratas nih, berarti secara nggak langsung kan orang akan starting baca objek relasi kamu tuh dari penjual gitu, atau terserah mau atas ke bawah, kiri ke kanan, itu terserah ya. Oke, yang ketiga ya tadi kalau ada kata kerja hubungan bisnis yang sama jangan digabung ya. Misal konfirmasi tadi apa harus dipisah. Oke, tepuk tangan dong buat Rifki. Ini ada tepuk tangan buat Rifki. Thank you Rifki. Waduh, dia sendiri yang tepuk tangan. Oke, siapa yang kedua? Nurul, Pak. Oke, thank you ya Rifki. Iya, sama-sama. Tegar Rifki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Nurul mau jelasin model bisnis dari PMB Institut Teknologi Tangerang Selatan. Wait, Waduh. lah kok nggak bisa. Oh my god, nggak bisa ini slide. Oke. Bentar. Sebentar Nurul. Oke. Sip, lanjut. Di sini pertama ada calon mahasiswa. Calon mahasiswa itu melakukan proses pendaftaran yang diawali dari pendaftaran online melalui link yang disediakan oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Linknya itu ada pmb.itts.ac.id atau pendaftaran.html. Terus di situ bisa langsung dipilih prodi sesuai minatnya. Setelah itu nanti dapat konfirmasi email dari helpdesk, yaitu buat masuk ke halaman PMB. Nanti di halaman PMB itu bisa buat nanti dijelasin gimana. Nah, di halaman PMB itu nanti udah tertera ada pemilihan prodi kita sama data-data sebelumnya yang udah ada di pendaftaran online itu. Jadi di pendaftaran online itu kan ada nanti kita input nama, terus nomor KTP, kakak, data orang tua. Setelah itu nanti di halaman PMB kita bisa cek ulang lagi. Setelah dari data PMB, kita bisa langsung melengkapi data dan berkas. Setelah dari data dan berkas itu, langsung kita kirim lagi ke helpdesk-nya ITTS lagi. Setelah itu, kita bisa melakukan pembayaran. Untuk konfirmasi pembayarannya itu, kita via WA. Jadi nanti kita chat langsung ke helpdesk-nya, nomornya juga udah tertera di halaman PMB-nya. Setelah itu ada proses validasi. Validasinya itu di tim marketing. Di tim marketing itu ada helpdesk, terus ada yang buat validasi data mahasiswa sendiri, sama khusus buat menerima konfirmasi pembayaran. Setelah itu dari marketing itu kita melakukan transfer data ke dua bagian, akademik sama keuangan. Kalau langsung keuangan itu buat konfirmasi pembayaran transfer yang dari mahasiswa itu langsung dikirim ke keuangan buat langsung diproses. Setelah itu di bagian akademik. Di bagian akademik itu kita punya satu sistem buat sistem input sistem informasi akademik dari calon mabanya itu. Dari sistem itu ada 3 proses, bukan 3 proses sih, apa ya?
terdiri dari 3 bagian. Itu ada profil, ada biodata, sama akun. Profilnya itu dari calon maba itu ada terdiri dari angkatan, prodinya si mahasiswa, NIM, nama, email, sama fotonya. Terus dari biodata itu ada jenis pendatanya. Jenis pendata ini maksudnya jadi kayak mungkin itu peserta didik baru atau dia itu tadinya masuk dari kampus mana dilanjutin ke ITTS gitu. Terus tanggal masuk, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor kontak, terus data orang tua. Kemudian di akunnya tersebut ada set username dan password untuk mahasiswa tersebut agar bisa masuk ke si akad. Terus ada Iya, lanjut. di akun ya udah cuma itu doang. Setelah itu dari akademik itu ada proses validasi data ke Pedikti. Nah, di Pedikti itu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi itu ada proses buat baru lupa. Apa ya? Di situ berikutnya soalnya. buat ya. Next dulu deh. Dari sini calon mabanya itu proses yang pertama kayak nyiapin berkas, data yang diperlukan, terus lakukan pendaftaran online. Setelah dinyatakan terdaftar, calon mahasiswa baru mendapatkan email buat login, dilanjutkan melengkapi data, terus pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Kalau di marketing, selaku helpdesk bertugas layaknya customer service, jadi buat ngelayanin customer-nya itu. Jadi ngelayanin si mabanya itu buat mungkin tanya-tanya soal prodi-prodi di ITTS, terus matkul-matkulnya, terus mungkin tanya dosen, terus jadwal, dan lain sebagainya. Terus tugasnya juga memvalidasi data mahasiswa yang telah melakukan PMB itu. Terus konfirmasi bukti pembayarannya juga. Terus di keuangannya itu buat menerima bukti pembayaran dari si helpdesk itu sama mendata calon mahasiswa baru. Terus input pembayarannya itu sama buat nagih perkuliahan tiap bulan. Kalau di ITTS itu per bulan, bisa sih per semester, tapi kita itu kayak buat mempermudah sama nggak memberatkan mahasiswa, jadi per bulan. Sebagai akademiknya itu ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu menginput data di sistem informasi akademiknya berupa si akad itu, kemudian menjadwal membuat jadwal, menentukan mata kuliah dan kurikulum pada setiap angkatan, sama melaporkan informasi akademik pada Bededikti. Terus di Pededikti itu ada validasi data mahasiswa pada setiap perguruan tinggi, menghimpun data mahasiswa secara nasional dan menyediakan data peningkatan standar perguruan tinggi, memantau secara online Kopertis Dikti dan situs-situs tertentu gitu, sama merancang pengembangan sistem informasi dan bertanggung jawab pada rektor. Terima kasih. Oke, kasih Nurul. Ini dia presentasi sekalian jualan ya. Memang marketing kayaknya. Ih, Nurul mah di akademik. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Silakan, yang lain. Nanti keburu saya ambil semua katanya pertanyaannya. Iya, tanya. Ayo guys, tanya guys.
Yuk, nggak ada yang nanya ini. Nanya dinilai loh. Apa saya tuker ya? Penilaiannya dari pertanyaan aja. Sebentar ya. Saya ada ini. Oke, lanjut. Ini ada yang nanya. Ada suara. Ini udah paham semua apa gimana? Udah ada yang nanya tadi. Enggak, belum ada yang nanya, Pak. Oke, udah saya yang nanya nih. Saya tanya yang pertanyaan Boleh. pertama ini, bentuk diagram kamu kan ada banyak tuh. Ada yang kotak, ada yang jajar genjang, ada yang bulat. Objeknya yang mana, relasinya yang mana? Sebenarnya buat relasi itu yang agak oval gitu sih. Bukan yang kotak, tapi kotaknya itunya tumpul. Waduh, Terus objeknya itu yang ada 4 tuh. kotaknya. Cuma terus yang buat apa namanya kayak kata kerja sebenarnya buat, tapi itu masuknya juga objek ya. Gimana sih? Nura juga bingung. Gitu buatnya asal doang, nggak memperhitungkan gimananya. Awal kamu udah masuk nih, starting point-nya kita udah nangkap semua nih. Oh, starting point-nya dari calon mahasiswa nih. Berarti kita udah dapat semua, udah paham semua nih. Ini saya nggak tahu yang lain. Tapi kalau saya sih dari penjelasan kamu saya udah nih, oh ini mau apa? Menjelaskan suatu bentuk representasi gimana si calon mahasiswa ini mau jadi mahasiswa di TTS nih, ibaratnya nih, mulai dari dia daftar, melakukan apa-apa hal ininya, sampai masuk ke sampai ke proses validasi di PD Diktinya nih. Nah, tapi kan baik lagi tuh ketika saya udah dapat nih. Iya, dari awal goal si mahasiswa, proses ininya mau melakukan apa. Nah, tapi ketika saya perhatiin tadi, lah, ini kok bentuk diagramnya ada variatif ya, malah ada 4 tadi ternyata. Ada yang kotak nggak lancip, kotak lancip. Iya. Nggak apa ya, nggak memperhatikan itunya juga. Nurul kira nggak sama kayak flowchart gitu, jadi buat asal nggak apa-apa. Nggak tahu. Untuk kalau Kurang flowchart, paham di situnya juga sih. Nah, kalau flowchart justru penting dong, bahwa diagram ini kita tahu dong bahwa Iya. kayak apa, ini Kalau suatu flowchart data, buat ini input suatu apa? proses, application ini suatu bentuk if, itu kan penting. Nah, kalau ini kan ya ada bentuk standar, tapi kalau kamu mungkin merasa bosan mau diubah sih juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau berubahnya kebanyakan,
Kan kita jadi menafsirkannya beda gitu. Itu satu poin. Iya. Oke, yang kedua ini si calon ini berarti kan ini suatu proses bisnis nih, melakukan pembayaran gini. Sebenarnya kamu udah dapat bentuk objeknya. Ketika proses ini kamu udah tahu nih user yang terlibat itu siapa aja tuh tadi kan. Ada si calon mahasiswanya, ada bagian marketing, ada bagian keuangan, ada bagian akademiknya kan. Kamu udah dapat semua nih, ada bagian helpdesk-nya gitu ibaratnya. Kamu udah dapat semua user yang terlibat gitu kan. Iya. Nah, ibaratnya kamu bisa anggap bahwa 5 orang user terlibat ini adalah suatu objek atau suatu hal yang harus kamu amati. Nah, objek ini nggak harus orang loh ya, nggak harus suatu yang bentuknya aktif gerak atau apa. Objek itu bisa apapun. Nah, berarti kan si calon mahasiswa ini, ya ketika dia mau melakukan pendaftaran gitu kan, melakukan masuk halaman dari sini kan berarti ada satu hal yang dia submit gitu. Misalnya di sini adalah suatu berkas. Nah, berkas ini mungkin kalau kamu terlalu ini, nah kamu bisa gambarin juga bahwa berkas ini adalah objek. Nah, berarti kan si calon mahasiswa misalnya ketika pendaftaran ini dia mengisi berkas. Dan nanti berkas ini melakukan proses gitu kan ke marketing. Misalnya berkas ini divalidasi oleh marketing. Walaupun saya nggak tahu nih yang validasi si marketing atau bukan gitu kan. Dan nanti si marketing ada proses, ada objek apa lagi. Misalnya adalah ketika dia melakukan pembayaran, berarti kan ada objek namanya kwitansi pembayaran. Nah, kwitansi pembayaran ini bisa juga kamu anggap sebagai objek. Nah, berarti kan si calon mahasiswa berarti melakukan terhadap si kwitansi ini, berarti ada dua dong, calon mahasiswa dengan kwitansi pembayaran. Nah, kwitansi pembayaran ini relasinya apa? Berarti calon mahasiswa membayar si kwitansi pembayaran. Nah, si kwitansi pembayaran ini nanti misalnya bagian keuangan yang melakukan memeriksa gitu kan, memeriksa si kwitansi keuangan ini. Nah, ibaratnya objeknya itu nggak harus dalam suatu bisnis itu nggak harus orang, jadi bisa apapun. Nah, ini kan kamu udah gambarin suatu buah proses kebetulan, tapi kamu kurang gambarin justru objek-objek kasat mata atau apa ya, objek-objek fisik yang sebenarnya itu krusial dalam si proses PMB ini yang sebenarnya itu digunakan tapi nggak kamu buat tuh. Nah, masalah nanti si berkasnya itu kita akan pakai sebagai database, sebagai apa kan itu urusan nanti. Tapi yang perlu kamu tahu ketika kamu mengamati ini, kamu tahu gitu, si calon mahasiswa ketika mau validasi itu ada suatu berkas gitu yang harus dikumpulin. Nah, berarti ada objek-objek fisik yang sebenarnya kamu lupa, kamu tulis atau kamu gambarkan di sini. Oke, si objek fisik di sini kamu lupa. Kalau saya lihat ya, ini hanya user proses dengan si user itu ngapain gitu. Oke. Simple transfer sampai ke go. Oke. Oke, itu aja sih dari saya. Thank you Nurul. Berarti ini You're welcome. fisik ya. Berarti nanti Nurul kirim revisiannya lagi atau gimana Pak? Iya. Berarti nanti juga sama ya, Rifki. Nanti kan saya coba kamu revisi, nanti revisiannya dikumpul. Nah itu yang akan jadi bukan standar acuan penilaiannya. Terakhirnya itu kapan, Pak? Terakhirnya sebelum UAS kali ya. Berarti 2 minggu. Baik Pak. Berarti kan di sini buat Nurul nih berkasnya itu kan berarti yang di pendaftaran online-nya itu nanti has itu ya berkas-berkasnya gitu atau dari mahasiswa nanti has berkas-berkasnya. Berarti dari mahasiswanya ya. Menurut kamu aja berkas ini punya keterkaitannya ke siapa aja? Kalau tadi kan ke mahasiswa itu ngapain? Tadi mengisi berkas. Oke, berarti keterkaitannya tadi itu mahasiswa dengan objek si berkas ini punya relasinya apa, yaitu si mahasiswa melakukan proses pengisian. Misalnya si berkas ini ada relasi lagi ke siapa? Misalnya ke marketing. Relasinya apa? Berarti si marketing melakukan proses validasi berkas tersebut. Ada lagi nggak yang membutuhkan si berkas itu gitu? Si objek berkas ini ada keterkaitan lagi nggak
dengan hal lainnya. Misalnya si kwitansi gitu. Si kwitansi ini membutuhkan nomor berkasnya. Oke, berarti itu ada keterkaitan lagi. Oke. Terima kasih Pak Irwan. Oke, thank you. Oke, tepuk tangan ya buat Nurul. Saya nyuruh tepuk tangan, saya juga lupa. Mana tepuk tangan? Pak, Iya, saya boleh izin nggak Pak disuruh keluar nih sama boleh. kalau keburu saya masuk lagi suruh Oke. dulu. Iya, nggak apa-apa. Kasih Pak. Yuk. Tapi ini tinggal si Aldi ya. Oke. Kamu nggak mau presentasi dulu sebelum ini? Kalau keburu nanti aja Pak. Nyusul. Oke, ya udah. Berarti tinggal Aldi ya? Aldi, Ya Pak. persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Salam. Yuk, waalaikumsalam. Oke, Yuk, selamat malam Pak. malam. Dan selanjutnya saya akan mengeluarkan usaha itu model bisnis itu nama restoran. Lalu di sini ada customer memilih makan atau tempat yang sudah dipesan sebelumnya, lalu meminta menu pada pelayan. Di menu banyak terdapat makanan dan berbagai jenis dan cita rasa. Lalu si customer itu konfirmasi pesanan yang telah dipilih tersebut. Lalu si pelayan itu menerima pesanan dari customer lalu memberitahu si koki untuk segera menyiapkan hidangan yang sudah tertulis. Lalu si koki menerima pesan dari pelayan lalu segera masak dan menyiapkan makanan. Selanjutnya si koki memberitahu kepada pelayan yang lain. Selanjutnya si pelayan menerima makanan dan siap untuk dikirim ke customer yang telah ditunggunya. Yang bagian selanjutnya itu terakhir berikutnya customer menerima makanan lalu menyantapnya. Setelah menikmati hidangan, customer menerima tagihan. Selanjutnya customer menghampiri kasir untuk pembayarannya. Oh, mungkin itu saja, Pak. Oke. Thank you Aldi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Itu nggak ada tanda panahnya ya buat pembayaran. Itu maksudnya arahnya kemana? Bisa kemari, kasir kemari, pembayaran. Lupa pengasih panahnya. Berarti ada customer yang boleh nggak bayar, pesen, dilayani, bis makan, pulang, nggak usah bayar, bukan gitu ya? Lupa, Mas. Makan gratis itu, Pak. Oh, pikir itu nggak ada hubungannya, berarti nggak usah bayar. Lupa saya kasih panahnya. Customer cuma butuh ketemu kasir aja, udah pulang. Oke,
berarti pembayaran. Terus ada lagi? Sudah Pak, itu saja. Oke. Cukup. Mau tanya lagi, relasinya si pelayan ke kokinya tuh apa? Ngapain tuh pelayannya ke kokinya? Memberitahu pesanan si customer ini kepada si koki. Itu kurang jelas. Nah, kan? Paham ya? Berarti pentingnya kan kalian ngasih suatu bentuk, bukan apa, bentuk kata kerja atau kata sifat gitu kan terhadap satu objek dengan objek lainnya supaya kita tahu keterkaitan objek satu dengan objek lainnya. Kalau kayak gini kan ibaratnya ya orang ketika mau lihat representasi kira-kira kamu ya dia juga ya nebak-nebak juga kalau tidak ada kata kerja atau kata sifat hubungan satu objek dengan objek lainnya. Note dari saya sama ya kayak si Nurul, bentuk diagramnya oke. Ini jatuhnya udah jadi apa sih di division ini ya, ada ini semua lengkap. Diperhatiin ya bentuk diagramnya. Kalau mau nggak dibatasin bentuknya seperti apa, cuma ya diseragamin lah ibaratnya. Antara objek bentuknya mau bulat-bulat semua, kalau mau yang kotak-kotak, kalau gini kan ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang ini. Tapi itu sama-sama objek gitu. Oke. Nah, sama juga sih kayak si Nurul. Kayaknya objek fisiknya ini juga nggak ada. Kamu di sini hanya ngegambarin apa objek user atau objek user atau orang yang terlihat gitu kan. Ada customer, ada pelayan, ada si koki, ada si pelayan juga, pelayan 2 gitu kan, ada si customer. Oke. Dan si pelayan ini kalau emang dia orang yang sama dan menurut kamu gitu secara bisnis prosesnya ini dia emang orang yang sama, ya kenapa nggak dijadikan satu objek aja gitu? Kenapa harus 2 objek? Kecuali kata kerja ya, kata kerja boleh berulang-ulang gitu. Si pelayan melakukan, si customer melakukan pesanan, misalnya si koki juga misalnya ke bahan baku melakukan pesanan, itu boleh kata kerja diulang 2 kali. Tapi kalau objeknya sama, ya nggak usah kamu bikin ada 2 objek yang sama juga. Oke, dan sama kayak si Nurul tadi saya bilang bahwa si customer ini ketika dia misalnya mau pilih makanan, berarti kan dia ada satu objek tuh, yaitu sebenarnya kamu ada objek fisiknya, yaitu ya entah kamu mau memakai si buku menu atau makanannya itu sendiri gitu kan. Berarti ada si customer relasi dengan makanannya, dia ngapain, yaitu dia dalam memilih makanannya itu kata kerjanya. Oke. Dan nanti juga ada si pelayan terhadap ke makanannya relasinya apa, yaitu dia adalah melakukan apa sih kamu tulis, mencatat misalnya, mencatat pilihan makanannya. Nah, terus dari ke si koki berarti juga ada relasi ke makanannya, kokinya ngapain, berarti dia adalah menyiapkan si makanan tersebut. Oke, nah lalu berarti ada si pelayan juga bisa relasi 2 kali gitu kan ke dalam objek sama, itu pun nggak ada masalah. Berarti si pelayan ngapain lagi, berarti ke terhadap makanan misalnya si pelayan juga bisa mengantarkan gitu kan. Nah jadi bentuknya secara nggak langsung jadi jauh lebih simpel, dan kita juga tahu bahwa si pelayan ini dia bisa mencatat si pesanan atau si makanan tersebut, dia juga bisa nganterin si makanan tersebut. Oke, berarti si pelayan ini secara langsung kamu tahu nih bahwa si pelayan dengan si objek makanan ini udah bisa nih, ada 2 hal yang bisa dia lakukan gitu. Bisa kamu kamu gambarin secara hubungan keterkaitannya
Kalau ini kan masih suatu bisnis alur modelnya, maka kamu dalam bentuk flowchart seperti ini. Kalau saya baca sebagai flowchart juga bingung nih. Konfirmasi, ada pelayan if. Kalau iya dia ke koki, kalau tidak dia mencatat. Oke, lalu koki adalah sebuah proses. Saya nggak tahu nih koki yang diproses atau ini. Oke. Nah, sama tadi pertanyaan dari Sinurul, kalau ada node ini harus ada relasinya ya, nggak boleh kamu bikin sebuah objek gitu, tapi objeknya itu nggak punya relasi kemana-mana gitu, cuma kayak si pembayaran ini ngegantung ya, cuma nongol aja, tapi dia nggak ada relasi kemana-mana. Yang mending kamu nggak usah gambar sekalian gitu. Kalau dia nggak ada relasinya ke dalam apapun, berarti kan dia nggak terlibat dalam proses itu. Oke. Tidak. Oke, itu aja sih. Cukup. Kasih Aldi. Ini nanti ini ya, revisinya saya taruh di e-learning, jadi buat notes buat kalian semua. Jadi sekalian buat pengumpulannya. Jadi silakan nanti kalian bisa lihat notes dari saya itu buat kalian nanti perbaikin. Nanti saya taruh di e-learning, nanti sama halaman submit-nya. Oke, itu aja sih dari saya. Jadi nanti UAS itu cuma bukan nggak ngumpulin, udah ada gitu, udah kalian nggak perlu ada UAS lagi. Saya ngambil nilainya cukup dari sini. Oke, nah tinggal tadi tuh yang izin. Ya udah, gampang lah. Oke, dari saya cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup, Pak. Oke, cukup. Thank you ya. Pak. Iya, Pak. Yuk. Thank you semuanya. Thank you, Pak. Yuk. Selamat malam. Bye-bye. Yuk. Bye.